Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kita dapat berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Kita mau masuk di hadirat Allah untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Dari buku nyanyian rohani nomor 85, betapa indah harinya. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terengah terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah di atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nomor 88 ayat yang pertama sampai yang keempat. Rasul berhasil.
Duduk. Marilah kita mau bersama-sama untuk mengakui dosa kita yang kita perbuat di dalam satu minggu ini, supaya Tuhan selalu membimbing kita dan kita berdoa pengampunan dosa demikian. Kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga tidak menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga tidak menjadikan kami sempurna. Dengan berdoa kami mengaku bahwa kami dalam kasih-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Memang Engkau bersama kami manusia, sebagaimana Kristus
saudara kita yang terambil dari Mazmur 148, kita akan membacakan secara berganti-gantian. Pada ayat yang ke-48 kita bersama-sama. Ayat ke-14 kita boleh bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular, naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon alas. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai turunan dan anak-anak, darah orang tua dan orang muda. Kita bersama-sama. Ia telah umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umatnya yang dekat padanya. Haleluya, amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mana tahu ada yang berikan pujian, kami persilakan. Kalau tidak ada, biarlah selalu Tuhan yang memberkati. Kita masuk dalam epistel kita pada hari ini yang terambil dari Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai yang ke-7. Bapak Ibu dapat menyimak dari Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tak ada lagi pertambahan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari surga, dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Biarlah kita dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hati hidup kita. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam warta gereja kita. Warta gereja 27 Desember 2020. Di sini ada kegiatan gereja perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Ibadah penghayatan malam Natal dan hari raya Natal dan malam Agung Baru, masa pandemi yang masih menjadi momok bagi kita sampai saat ini, maka tetap menjaga dan melindungi kita bersama dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan. Maka ibadah malam Natal, hari raya Natal, dan secara khusus malam tahun baru kita atur sedemikian rupa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah malam 31 Desember 2020 pukul 6 WIB, kelas meeting Kana, Kapernaum dan Emmaus. Pukul 20 WIB, kelas meeting Eklesia, Nazaret, Makedonia dan Philadelphia. Untuk ibadah latihan boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Begitu juga warta keuangan kita dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Apabila ada kesalahan boleh kita hubungi Bapak pimpinan kita. Demikian firman warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyambut doa sepakat kita kembali memuji Tuhan dari nomor 73 ayat 1 sampai yang ke-3.
kami hari kelahiran-Mu di Natal. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami juga Kau berikan kesehatan untuk beribadah, ibadah rasa syukur kami kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan. Di sini juga Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk memohon kepada Tuhan melalui doa syafaat kami pada hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di saat ini Kau tahu Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan yang terjadi di tahun ini, di mana adanya wabah COVID yang menghantui kami, yang membuat ketakutan bagi kami, bahkan melemahkan iman kami. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga meminta kepadamu, biarlah Tuhan Engkau kuatkan iman kami, sehingga kami tidak gentar, tidak khawatir, karena kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, apapun rintangan-rintangan yang kami hadapi dapat kami lalui. Di sini juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini juga Tuhan Yesus memiliki pergumulan dalam mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menuntun langkah mereka, memberikan juga keahlian bagi mereka, sehingga mereka bisa diterima di setiap perusahaan yang membutuhkan skill sesuai kemampuan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini belum juga bisa hadir bersama kami karena suatu penyakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kemuliaan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan pemulihan, Bapak RJ Sihombing, Chelsea, Yosua, Opung Email, Imbokmin, dan Pak Harepan, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Di sini Tuhan Yesus kami serahkan, biarlah kuasa Roh Kudus menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan Yesus, biarlah di hari tuanya mereka semakin mendekatkan diri. Biarlah di hari tuanya mereka berserah kepada Yesus. Engkau berikan bagi mereka kesehatan, Engkau berikan rezeki, baik rezeki melalui anak-anak mereka. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami, pasangan suami istri yang pada saat ini belum juga mendapatkan keturunan. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Tuntun mereka Bapa, biarlah mereka Bapa mendapatkan berkat keturunan juga sama seperti yang kami dapatkan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat muda-mudi yang pada saat ini yang sedang menunggu menanti pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan juga mempertemukan pasangan hidup bagi mereka yang sepadan dengan mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat berkat-berkat keturunan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan menjagai setiap pertumbuhannya, memberikan kesehatan. Begitu juga anak-anak yang dalam proses pendidikan, kuliah, Tuhan tetap menyertai sehingga mereka bisa meraih cita-cita mereka. Engkau bantu juga kami orang tua agar kami semakin bijaksana dan mengerti untuk melayani anak-anak kami untuk mendapatkan yang terbaik untuk masa depannya. Di sini juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat program-program gereja kami. Engkau tahu Tuhan Yesus, kami mempunyai program untuk pembangunan pastoral lantai 2. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang memberkati setiap rencana kami, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk proses pembangunan dan memberikan kesatuan hati bagi kami. Kami juga berdoa buat setiap program-program lainnya untuk membuka pos pelayanan dan juga untuk perizinan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di sini juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah kami, baik yang di daerah
daerah maupun di pusat, dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka berikan, yang mereka buat, bisa untuk membangkitkan perekonomian rakyat dan mensejahterakan rakyat. Kau berikan bagi mereka Bapa kemampuan yang takut akan Tuhan. Di sini juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami, baik dari mulai bishop, pades, pendeta-pendeta, guru Injil. Engkau menyertai mereka Bapa dalam pelayanannya, memberikan juga Bapa kemampuan bagi mereka untuk melayani dengan semakin dahsyat, sehingga jemaat-jemaat semakin berkembang dalam imannya. Kau berikan juga kesehatan bagi mereka, baik keluarga mereka. Kau berkati juga mereka dengan rezeki-Mu. Bapa sertai Bapa yang baik. Di saat ini juga Tuhan Yesus, kami juga sadar selain meminta dan memohon kepadamu, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, Engkau mengampunkan dosa-dosa kami, dan Kami mengampunnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu pelayan kolektan kami silakan maju ke depan. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil kita bernyanyi dari nomor 25, kita mengumpulkan persembahan kita. Bapa
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk disiram oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Sebelum itu, mari kita puji Tuhan melalui nomor 39. Kita bernyanyi bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami memohon supaya Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh umat Tuhan, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-62. Yesaya pasal yang ke-62 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-62 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa.
Shalom. Masih ada semangat hari ini. Amin. Sepertinya semua kelelahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah beritakanlah. Apa yang harus kita beritakan? Yang harus kita beritakan adalah kabar. Bapak Ibu, saudara-saudari, sesudah pesta sukacita yang kita rayakan dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai kegiatan, maka sukacita itu tidak boleh berhenti hanya pada saat tanggal 25 saja. Makanya saya tadi bertanya, masih ada semangat? Ya, biasanya kalau tanggal 24, 25 itu masih semangat-semangatnya. Tapi lewat tanggal 25 biasanya sudah lesu. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sekalipun fisik lelah, tetapi jiwa dan semangat tetap menyalakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk melanjutkan sukacita Natal yang sudah kita alami. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena sesungguhnya terang itu, keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan ini mengajak kita supaya sukacita itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kata-kata kerja yang ada di ayat yang ke-10 menggambarkan supaya kita tidak berdiam diri, tidak berhenti pada diri kita sendiri. Maka dikatakan di ayat yang ke-10 Bapak Ibu, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudari, semua kata kerja yang ada di sini menggambarkan supaya ketika kita sudah menerima anugerah sukacita dan berita keselamatan sudah menjadi bagian hidup kita, maka kita harus menjadi pribadi yang aktif untuk memberitakan kabar baik. Sesudah kita merayakan pesta sukacita yang begitu luar biasa ini, maka sekarang kita harus menjadi pribadi yang aktif untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang sudah kita terima. Jadi kalau dikatakan berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, apa yang Tuhan maksudkan? Jangan berhenti pada kegelisahanmu, jangan berhenti pada kegalauanmu, jangan berhenti pada persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Istilah dalam bahasa Batak lebih jelas Bapak Ibu yang dikasihi. Jadi kata berjalanlah itu bukan hanya sekedar berjalan biasa, tetapi dikatakan ruang rumahmu, artinya pindah dari tempat, dari situasi, berpindah kepada sukacita yang sesungguhnya untuk bisa membagikan kepada orang-orang yang sungguh mengalami satu situasi yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memaknai sukacita Natal, saya katakan kemarin, Natal bukan hanya soal kita menerima sukacita, mengalami sukacita,
tetapi kita juga belajar untuk memberi. Ya, maka dikatakan berjalanlah, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu. Kita sudah menerima sukacita dari Tuhan. Kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan. Tetapi kalau masih ada batu yang mengganjal dalam hidup kita, dalam hati kita, saya percaya bahwa kita tidak bisa sungguh-sungguh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita tidak mengalami, kalau kita tidak sungguh-sungguh merasakan, bagaimana kita mau membagikan apa yang mau kita beritakan? Toh kita sendiri tidak mengalami. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti pada sukacita sendiri, tetapi kita lupa bahwa Tuhan mau kita membagikan sukacita Natal. Tuhan mau kita membagikan. Apa yang mau saya bagikan? Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa untuk saya bagikan. Yang Tuhan minta bukan hanya uang atau harta yang bisa kita bagikan, tapi sukacita yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita membangkitkan semangat orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kegalauan, tetapi oleh perhatian dan kesaksian kita, mereka semangatnya dibangun. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya percaya mungkin di antara kita ada yang dapat video ini. Ya, coba kita tonton sebentar. Apakah sudah bisa? Kalau belum bisa, Bapak Ibu Saudari, kurang lebih dalam video ini, ya, saya percaya ada yang mendapatkan seorang ayah dan seorang anak. Ya, mereka sedang memerlukan uang karena ayahnya memiliki tagihan yang harus dibayar. Jadi mereka menjual pohon Natal di pinggir jalan, sehingga setiap orang yang lewat mereka tawarkan. Mereka berharap bahwa setiap orang yang lewat bisa membeli pohon Natal. Tapi setiap orang yang lewat tidak ada yang mau beli. Ada yang mengatakan tahun ini saya tidak merayakan Natal sebab saya punya persoalan. Ada yang persoalan kehidupan rumah tangga dan perkawinannya sudah berada dalam ujung tanduk atau dalam proses perceraian. Ada juga yang karena istrinya sedang mengidap sakit penyakit kanker, sehingga mereka katakan kami tidak akan menikmati Natal. Tidak ada spirit Natal tahun. Sementara ayah dan anak ini sedang berusaha untuk mendapatkan uang supaya dia bisa membayar tadi. Lalu akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anaknya berkata kepada ayahnya. Ayahnya sudah gelisah. Dia tunjukkan surat hutangnya kepada anak. Ini kita harus bayar. Lalu anaknya datang. Ya. Bagaimana kalau kita berikan semua pohon Natal ini sebagai gift, pemberian? Ayahnya heran, pusing. Nah, lihat loh, ini surat hutang ini harus dibayar. Tapi ayahnya menuruti semua apa yang dikatakan oleh anak. Lalu mereka membagikan pohon Natal.
yang akan mereka jual. Ada sampai beberapa kali mereka membagikan pohon Natal. Lalu setelah beberapa lama yang menerima pohon Natal ini kembali teringat semangatnya dibangkitkan ketika mereka mendapatkan hadiah pohon Natal dari seorang ayah dan ibu. Sehingga mereka bersemangat, walaupun beban hutang dan keperluan makan menjadi beban bagi seorang ayah. Tapi setelah mereka melakukan itu semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang menerima pohon Natal ini datang ke rumah si ayah dan ibu. Ada yang membawa pakaian, ada yang memberi makanan, juga ada yang bahkan yang menagih hutang. Ternyata pada saat di jalan istrinya mendapatkan hadiah pohon Natal. Lalu apa yang dikatakan oleh si istri kepada ayah dan anak? Terima kasih, engkau sudah menyelamatkan perkawinan. Karena saat itu mereka sudah ditambah bersalah. Nah, jadi apa yang Tuhan mau katakan Bapak Ibu bagi kita? Bahwa sukacita Natal tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri, tetapi harus kita bagikan kepada orang lain. Sehingga inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi bukan jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau sungguh-sungguh kita menjadi pemberita kabar baik. Memberitakan kabar baik tidak hanya melalui pemberian uang, tidak hanya melalui pemberian sesuatu benda, tapi ketika kita hadir dalam kehidupan mereka yang kurang beruntung, juga itu menjadi cara atau media untuk membagikan kabar baik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keselamatan sudah kita terima, yang berarti hidup kita telah mengalami transformasi. Jadi makanya dikatakan, berjalanlah, tinggalkan kegalauan itu. Amin. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik kalau kita sendiri galau? Tinggalkan kesombongan, tinggalkan iri hati, tinggalkan segala rasa dengki. Belajarlah untuk memberi dari hidup kita kepada orang. Ya, memberi dan memberi itulah yang Tuhan mau. Seperti yang saya ungkapkan beberapa hari yang lalu. Ya, orang Majus datang membuka tempat harta benda mereka dan memberikan emas, kemenyan, dan minyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, sukacita yang kita alami setelah pesta Natal yang kita alami, jangan sampai kita hanya larut dalam sukacita euforia, ya, pesta Natal. Akhirnya kita lupa yang terpenting adalah bagaimana orang lain yang tidak mampu merasakan sukacita melalui pemberitaan kabar baik yang kita bagikan, mereka terbangun semangat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Putri Sion menggambarkan orang yang sedang dalam kesedihan. Tetapi hai engkau Putri Sion, bersukacitalah dan bergembira, karena daripadamu akan datang seorang raja yang akan memerintah seluruh. Kita
kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kita mendapatkan hadiah dari Tuhan. Hadiah itu dikatakan orang akan menyebutkan mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita beruntung karena hadiah yang begitu besar Tuhan berikan di dalam hidup. Ya, oleh karena itu, ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan hadiah kepada, jangan kau buat hadiah itu hanya untuk diri sendiri, tapi beritakanlah kabar baik. Ya, bagikan kabar baik sehingga kabar baik itu sungguh-sungguh menjadi berkat sukacita bagi kita. Coba kita lihat video yang ini sebentar. Ini dia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih video ini bercerita, ya, kita perhatikan bahwa ayah dan anak ini sedang menawarkan pohon Natal untuk mereka jual supaya mereka bisa mendapatkan uang. Ayahnya sudah pada semangat. Kita tidak punya makan malam yang baik di hari Natal. Nah, ini menolak untuk membeli. Dia bilang tahun ini adalah tahun yang sangat bermasalah bagi dia. Dia sudah lemas, dia sudah sedih. Spirit setiap orang katanya sudah tidak ada untuk membeli pohon Natal dan merayakan Natal. Padahal mereka membutuhkan uang. Nah, dia tunjukkan tagihan utangnya ini sama anaknya. Dompetnya juga kosong. Dia menangis seperti itu. Anaknya luar biasa. Saya tidak butuh apa-apa. Karena Natal bukan hanya masalah menerima, itu kata anaknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anaknya dapat ide bahwa kita harus melakukan ini. Jadi ayahnya ini sudah pesimis, ya, ayahnya sudah pesimis. Tapi anaknya katakan ide yang lain supaya kasih pohon Natal itu secara gratis. Bagaimana mungkin katanya? Malam ini kita tidak ada makanan di atas meja, ya.
Ayahnya berat, tapi akhirnya dia mengikuti kata beri. Kemudian rumah pertama. Lanjut aja, jangan ada berulang. Lanjut aja. Cukup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, intinya sukacita itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri, tapi kita harus belajar untuk membagikannya kepada orang lain. Ketika kita belajar untuk memberi, maka kita tidak akan pernah menjadi kekurangan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah sukacita Natal yang masih kami alami, yang masih kami rasakan, Tuhan senantiasa tambah-tambahkan, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus Engkau sungguh-sungguh menyatakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.